Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua hari ini? Mudah-mudahan kabarnya selalu tetap sehat ya, dan tetap semangat belajarnya walaupun kita belajar di rumah. Anak-anak ibu, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan didik pekerti. Materi pelajaran kita hari ini adalah makna yang terkandung dalam Quran Surah Al-Ma'un. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu memahami makna yang terkandung dalam Quran Surah Al-Ma'un. Nah, anak-anak, mari sama-sama kita baca Quran Surah Al-Ma'un beserta artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yuraun, orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ciri-ciri pendusta agama yang terdapat di dalam surah Al-Ma'un ini, yang pertama adalah 1. Orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya membentak atau menyakiti fisik maupun perasaan. Misalnya mengatakan kepada anak yatim, "Hei anak yatim," atau juga mengejek-ejeknya. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan orang yang celaka. Siapa itu orang yang celaka? Orang yang celaka itu yang termasuk dalam surah Al-Ma'un adalah, yang pertama adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Yang kedua, orang yang berbuat riya. Riya itu adalah mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain, atau yang disebut dengan pamer. Dia beribadah bukan karena Allah, akan tetapi karena ingin dipuji orang. Itu yang disebut dengan riya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang enggan menolong dengan memberikan bantuan barang berguna. Anak-anak ibu, adapun sikap yang bisa kita ambil dari ayat di atas adalah, yang pertama, mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya kita berteman dengan baik, bertutur kata yang santun kepada mereka. Yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang-orang yang punya atau orang kaya membantu orang yang tak punya atau orang miskin. Yang ketiga, sholat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Apabila tiba waktu sholat, maka segeralah menunaikannya. Pasti kita beruntung. Yang keempat, hindari perbuatan riya yang mempertontonkan amal perbuatan baiknya. Misalnya memamerkan sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain hanya untuk membanggakan diri. Yang kelima adalah hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Anak-anak ibu, sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengambil hikmah dalam isi kandungan Quran Surah Al-Ma'un yang mencerminkan sikap terpuji seperti menghafal Quran Surah Al-Ma'un, mengerjakan sholat tepat waktu, dan saling membantu sesama teman. Untuk tugas anak-anak hari ini, perhatikan ayo berlatih. Di bagian B ada pertanyaan. Jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. 1. Siapakah pendusta agama menurut surah Al-Ma'un? Yang kedua, sebutkan ciri orang yang celaka menurut surah Al-Ma'un. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan menghardik anak yatim? Jelaskan. Yang keempat, pada ayat ketiga surah Al-Ma'un berbunyi, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jelaskan. Yang kelima,
Sebutkan arti wala yahuddu ala ta'abil miskin. Nah, anak-anak, itulah tugas yang harus dikerjakan anak-anak pada hari ini. Sekian pembelajaran kita. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.